terus Repotnya masih bang sudah gini bang. Tim Pembela Demokrasi Indonesia yang terdiri dari satu Pak Erik S. Paat, saya Petrus Celestinus, Nixon Sipautar, Jimmy Mokolensang, Ricky Moningka, Robert Keitimu, Peter Pascalis dan kawan-kawan akan melaporkan dugaan pelanggaran terkait dengan tahapan proses dan hasil pemilu yang hampir selama 2 bulan ini menjadi perdebatan publik yang tidak berkesudahan. Ya. Banyak fakta, banyak analisa, banyak pendapat yang tersebar di berbagai forum, bahkan di medsos. Tetapi kita melihat Polri belum mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki pro kontra masyarakat tentang hasil pemilu itu sendiri, sehingga kami mengambil langkah datang ke sini untuk mendapatkan kepastian supaya masyarakat jangan dibiarkan pro dan kontra, bahkan sekarang sudah mengarah kepada posisi saling berhadapan. Ini harus kita cegah. Karena itu perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat mengenai hasil pemilu, terutama Pilpres, hasil 01, 02, 03 yang sejak tanggal 14 Februari sampai sekarang angkanya stagnan dan sama. Oleh sebagian masyarakat menganggap itu sebagai hasil manipulasi, sebagian menganggap bahwa itulah hasil yang sebenarnya. Kami bawa ke Bareskrim karena Bareskrim punya kewenangan, punya kemampuan, punya alat teknologi canggih untuk menyelidiki mana yang betul, apakah sirekap itu yang benar atau informasi dari masyarakat yang betul. Ini yang perlu diuji oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri, Direktorat Cybercrime. Makasih Pak. Oke. Ya. Jadi tadi kami sudah diarahkan ke SPKT. Sebelumnya kami ke lantai 15 untuk konsultasi terlebih dahulu. Diarahkan ke SPKT. Setelah konsultasi dengan pihak SPKT, disarankan konsultasi langsung dengan lantai 15 di bagian cyber. Dan setelah kita jelaskan posisi legal standing kami sebagai masyarakat yang mau melapor, kemudian inti masalahnya didukung dengan beberapa dokumen, ya, seperti fakta yang dianalisa oleh Roy Suryo, ya, mereka masih belum pede betul dengan informasi yang disampaikan itu. Pihak SPKT dan pihak cyber tidak menerima informasi yang kami sampaikan, karena mereka meminta bahwa kami harus membawa lengkap. Saya bilang untuk tugas ini menjadi lengkap kan tugas polisi. Tugas kalian yang punya wewenang, bisa memanggil orang, bisa menyita barang di mana-mana. Kami masyarakat secara KUHAP, kami menyampaikan informasi karena hak dan kewajiban kami. Karena kami lihat kondisi real saat ini masyarakat sudah terbelah. Ada yang terima angka yang sudah diumumkan, sebagian tidak menerima, bahkan demo semakin tiap hari. Kami urusan harusnya 20 menit sudah sampai Jakarta Pusat, kami berjam-jam karena macet. Jadi kami mohon laporan ini diterima dan panggil Roy Suryo, karena dialah yang punya fakta tentang dugaan persoalan pokok terletak di Sirekap, ya, dan dia bersedia hadir. Dia menyatakan diri siap, kalau lapor sudah masuk dia akan menjelaskan. Tetapi karena Bapak di sini menyatakan menolak, sementara kami merasa sangat penting dan mendesak persoalan ini ditangani oleh Bareskrim karena kewenangan dan kompetensinya di bidang IT dan segala macam. Sementara kondisi di lapangan demo makin hari makin besar, ya udah kami kembali dan memang mereka sarankan supaya kirim surat langsung ke Kabareskrim dengan mekanisme Dumas. Kita nggak ngerti Dumas yang model apa lagi. Ya, mekanisme yang standar selama ini, walaupun kami sering bolak-balik juga kalau buat laporan di sini ini bolak-balik, kami capek.
Ya, tetapi untuk kepentingan ini, kepentingan yang lebih besar, ya, kepentingan umum, kita datang. Ternyata yang kita alami bolak-balik juga. Jadi kami akan mengubah dengan membuat surat resmi kepada Kabareskrim, ya, karena ini sudah hari Jumat, ya. Berarti hari Senin kami kirim surat dengan substansi yang sama, dan kita minta juga supaya pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan pro kontra ini diperiksa. Nah, itu. Karena harus menjelaskan secara detail tentang Sirekap itu sendiri. Saya bilang, kami ini orang awam, kami tidak paham, tetapi ahlinya bersedia untuk dia dipanggil atau diundang, ini diterima dulu. Nggak mungkin lah kita, tadi dia mau datang, kita ajak. Tapi saya bilang jangan dulu Pak, karena pengalaman lapor di Bareskrim yang namanya SPKT dengan bagian yang menangani kasus, pengalaman kami ini bolak-baliknya itu. Jadi belum ada nomor LP dong Pak? Nol. Kami sudah gambarkan kondisi masyarakat terbelah dua, pro kontra mengenai Sirekap. Ya. Kami sudah rugi karena demo tiap hari, ya, jalan macet di mana-mana akibat ini. Tolong ini diprioritaskan. Terima laporan, panggil pihak-pihak. Kalau Bareskrim ngomong bahwa Sirekap itu benar, ya selesai. Tetapi kalau kalian tolak ini, ya itu bukan salah kami, bukan salah masyarakat. Pak, dengan kondisi seperti ini mungkin nggak TPI mengusulkan biar Bareskrim yang membuat tim investigasi. Oh ya, kita akan usulkan masyarakat harus ambil inisiatif. Kalau pemerintah tidak merespons ini, masyarakat punya hak untuk membentuk tim investigasi yang lebih independen. Karena sekarang ini kan hampir semua lembaga ini kan kita khawatir independensinya mereka tidak bisa jaga. Ya, MK sudah begitu, KPK sudah begitu, KPU sudah begitu, apalagi Mabes Polri. Dengan sikapnya begini kita berharap dia tetap menjaga profesionalismenya dalam merespons laporan masyarakat. Tetapi masyarakat yang mau mengadu saja harus dipimpong begini, nah ini kita curiga. Jadi kita protes juga cara ini. Curiga tidak netral apa maksudnya Bang? Ya, bisa juga bahwa ini bentuk ketidaknetralan. Harusnya kan direspons dong. Kita datang memberi informasi, ada ahli yang menyatakan ada masalah terletak di Sirekap. Dan itu harus dibuktikan. Dan yang bersangkutan siap untuk datang. Tadi juga mau datang. Cuman kita bilang jangan dulu Pak, biar nanti Bapak dipanggil. Ya, apakah diundang atau apapun, tapi dia bilang oh oke, saya siap. Berarti dipersulit ya Pak? Ya dengan begini kami merasa dirugikan, emang kami kurang kerjaan, urusin yang begini terus. Sebetulnya adalah kewajiban daripada pihak kepolisian dan Kabareskrim, Mabes Polri menerima ya kan laporan yang kami sampaikan. Tidak mungkin kami pengacara menyampaikan sesuatu tanpa alat bukti, itu tidak mungkin. Terima dulu dengan laporan yang secara garis besar telah jelas disampaikan dan bukti-bukti yang kami sampaikan, bahkan nanti saksi-saksinya ada, terima dulu. Belum apa-apa menolak. Ini ada apa? Kalau minta detail, masa kami bawa semua alat buktinya? Masa saksi fakta kami bawa? Masa saksi ahli kami bawa sekaligus hari itu bisa diperiksa? Terima dulu laporan. Laporan kami diterima, baru nanti diperiksa. Layak enggak ditindaklanjuti. Ya kalau tidak layak ya silahkan. Tapi belum apa-apa, dengan ditolak ini kan seolah-olah kan tidak layak. Tidak mau diterima. Ini aneh. Lalu mau melaporannya kemana lagi? Satu-satunya memang di sini. Ini menjadi pertanyaan buat kami. Ada apa sesungguhnya di sini? Iya kan? Bolak-balik ke atas, dari bawah ke atas bawah. Iya kan? Seharusnya sudah didiskusikan. Kami berpikir tadi ke cyber, udah tinggal diterima aja dengan penjelasan. Minta lagi penjelasan secara detail. Ya nggak mungkin lah kami secara detail. Kalau secara detail, secara teknis itu 1 hari 1 malam nggak selesai menjelaskan tentang peristiwa ini dan bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu seharusnya terima dulu. Kan ada klarifikasi dulu gitu kan. Dari klarifikasi ini
ya kan memenuhi syarat apa ditindaklanjuti untuk menjadi penyelidikan. Setelah penyelidikan, ya kan baru penyidikan. Ini diterima aja belum? Bagaimana kita memperoleh kebenaran keadilan di negara ini? Kami sangat sayangkan dan kami protes keras. Jadi tadi itu ke dalam sama siapa Bang diterimanya? Ini kawan saya Dengan di dalam. Ibu Sarah sama Rizaf. Ibu Sarah sama Rizaf. Rijal di Rizaf. Risaf Bagian apa itu? Bagian apa? di cyber Di bawah tadi siapa? di bawah SPKT tadi nggak tahu nama siapa. Apa kok ada jabatannya? Ya mereka itu tim penyidik. Jadi harusnya itu tadi terima dulu, ya terima dulu. Kalau kurang, toh kita disurati dong. Saya bilang ahli itu kan kalian ini di cyber ini kan sudah tidak diragukan, ya kalian juga bisa lihat, bisa punya ahli. Kalau harus dari kami ya yang bersangkutan siap datang, bisa dipanggil. Ahli di luar itu juga banyak yang mau memberikan keterangan di sini soal Sirekap ini. Lalu selanjutnya bagaimana Bang ini? Ya tentu karena ini penting kita ikuti. Karena pengalaman kita juga kalau kita bikin laporan secara dumas menurut pemahaman mereka dengan pengalaman kami kalau kirim surat secara biasa lapor ke sini, kirim surat ya diantar atau lewat jasa pengiriman surat, nggak akan diproses. Yang hanya diproses itu lewat SPKT yang kita bawa produknya itu laporan polisi nomor sekian. Jadi ini aneh, satu solusi yang aneh. Karena baik menurut pengalaman kami itu kalau kita lapor kirim surat ke Kapolri atau Kabareskrim tentang sebuah peristiwa pidana dalam pelayanan kita sebagai advokat, nggak pernah ada proses dari perkara yang kita lapor secara dumas menurut versi mereka. Artinya untuk Barislim nanti apakah akan membawa bukti baru lainnya? Nggak, bukti yang ada, ya kita nggak mau bawa yang ada jadi dia udah bikin bolak-balik begini untuk apa? Jadi kita menuntut mereka profesional. Karena ini kan bukan kepentingan yang sedang-sedang. Ini kondisi ini luar biasa. Ya, kondisi masyarakat sudah berhadap-hadapan di lapangan. Jadi rencananya karena ini ditolak, waktu yang sudah mepet tidak mungkin lagi. Kami berencana hari Senin itu ke Dumas langsung juga menghadap Kapolri. Ya. Tidak ada Kapolri, entah siapa yang menerima, kami akan menghadap minta ketemu dengan Kapolri untuk memecahkan masalah ini. Ini kan sederhana. Prosedurnya udah kami ikuti semua. Iya kan? Apalagi? Iya kan? Prosedurnya sudah kami ikuti semua. Nah, karena itu kami akan melaporkan tentang ketidakprofesionalan daripada Kabareskrim di sini. Bareskrim, kami akan laporkan.